Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Ahad 23 Juli 2003 Masehi bertepatan dengan 5 Muharram 1445 Hijriah, telah hadir bersama kita Fadilatul Ustaz Haji Doni Melano Amir, MHI MSY, yang akan menyampaikan ceramah dengan tema 3 konsep pendidikan dalam perspektif Islam, lahirkan generasi Rabbani. Sebelum memulai acara kita pada hari ini, ada baiknya dengan memulai membaca umul kitab, yaitu surah Fatihah. Ala haziniyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baiklah, marilah bersama-sama kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Haji Doni Melano Amir, MHI MSY. Kepada Ustaz kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil karim nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyatihi wa ashabihi wa tabi'in tabi'in bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita pada pagi hari yang berkah ini, di hari Ahad di bulan Muharram, Allah masih memberikan kita banyak sekali nikmat. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat terbesar dari kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Maka bersyukurlah kita yang masih diberikan keimanan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga tergerak hati untuk melangkahkan kaki ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka menjalankan syariat, menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan wasilah dari kehadiran kita di masjid yang penuh keberkahan ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan masyarakat negara yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat dan berkah ini, tadi moderator telah menyampaikan tema besar tausiah subuh Ahad ini, yaitu 3 konsep pendidikan Islam yang insya Allah akan melahirkan generasi Rabbani, generasi yang kuat, yang generasi sehat, generasi yang cerdas, generasi yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa saya sampaikan tema ini di pagi hari ini? Karena begitu banyak hari ini menjadi sorotan besar. Pendidikan mulai banyak dimasuki kelompok atau aliran yang jelas-jelas tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Apalagi di tahun baru Islam yang sudah memasuki tahun 1445, berarti sudah sekian abad Islam ini ditinggalkan oleh baginda
namun ajaran-ajaran beliau sampai detik ini kita masih pegang teguh, masih berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena insya Allah kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, man yatamassak bi kitabillah wa sunnah, insya Allah barang siapa yang berpegang teguh kepada masadirul Islam, sumber-sumber hukum Islam, terutama Al-Quran dan hadis, insya Allah lantadilu, tidak akan tersesat. Nah, mudah-mudahan bukan hanya kita yang tidak tersesat, tetapi generasi-generasi selanjutnya juga tidak sesat. Kalau kita hari ini selamat karena para guru-guru kita, ya kan? Kita belajar, kita taklim, kita hadir di para majelis-majelis para habaib, para kiai, para ulama, insya Allah selamat. Tetapi bagaimana generasi kita akan datang? Bagaimana anak-anak kita akan datang? Dengan banyak sekali kita lihat di era digitalisasi ini, orang bisa mengakses, ya kan? Belajar melalui YouTube, belajar melalui internet. Tapi banyak juga di antara mereka belajar tanpa guru. Ah, ini bahaya. Ya kan? Semua bisa mengakses. Ya. Jadi di era digitalisasi bisa menambah wawasan, bisa juga bisa menyesatkan. Banyak, ya, tergantung bagaimana kita melahirkan generasi, mendidik. Oleh karena itu pada kesempatan pagi ini ada 3 yang ingin saya sampaikan. Ya, banyak konsep-konsep pendidikan, tetapi paling tidak 3 ini yang paling masyhur, yaitu pertama adalah konsep ta'lim. Ya, ta'lim, kemudian yang kedua ada konsep ta'dib, dan yang ketiga adalah konsep tarbiyah. Nah, mudah-mudahan 3 konsep pendidikan ini akan memberikan warna dalam pendidikan, ya, pergerakan pendidikan Islam di masa yang akan datang. Saya teringat Imam Zarkasi itu pendiri Pondok Gontor modern. Beliau mengatakan selain 3 yang disebutkan tadi, ada 3 yang sangat berpengaruh sebelum masuk 3 yang ingin saya bahas ini. Pertama adalah tarbiyatul manziliyah, pendidikan rumah. Ya, pendidikan rumah ini adalah menjadi dasar. Ya, bahkan beliau mengatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama yang didapat oleh anak-anak. Jadi anak-anak kita sebelum menyaksikan dunia di luar, belum mendapatkan pendidikan di luar, yang dia saksikan pertama kali itu adalah orang tuanya, terutama ibunya. Karena yang paling banyak berinteraksi, hampir 24 jam itu adalah ibunya. Maka ibu dalam hal ini perlu memiliki ilmu, sehingga lahir generasi-generasi yang awal dari tangan-tangan mereka ini ada generasi yang benar akidahnya, generasi yang memiliki bukan hanya etika, bukan hanya perilaku, tetapi tinggi derajat dari itu adalah akhlak. Nah, ini membedakan kita sebagai umat Islam. Ya, orang belajar etika, orang belajar perilaku, sopan santun dan sebagainya. Kita lebih jauh itu akhlak, lebih mulia, lebih besar maknanya, ya kan? Dibandingkan etika, perilaku, sopan santun adalah akhlak. Karena akhlak bukan hanya hubungannya hablum minanas saja. Karena akhlak bukan hanya hubungannya kepada manusia saja, tetapi ya korelasinya kepada manusia juga korelasinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah akhlak. Tapi kalau perilaku hanya hubungannya antar manusia saja. Ya kan? Etika di mata manusia itu sudah baik, belum tentu di mata Allah baik. Ya kan? Sopan santun, setiap adat punya masing-masing.
ya kan? Setiap daerah punya masing-masing. Saya teringat 2 tahun yang lalu, ya, masih RUU minuman keras. Ada anggota DPR RI meminta pendapat terhadap rancangan undang-undang minuman keras atau minuman beralkohol. Saya sampaikan, perasaan dari dulu RUU, kapan disahkan menjadi undang-undang gitu kan? RUU terus, ya kan? Belum sampai ke undang-undang. Nah, saya sampaikan ya bahwa minuman keras, minuman beralkohol itu bukan hanya persoalan tidak baik di mata manusia, tetapi di mata Allah juga, ya, sebagai syariat juga sangat dilarang. Nah, dalam RUU itu dibahas, ya kan, bermacam-macam pandangan, ya kan. Minuman keras atau beralkohol ada yang menjadi tradisi adat, ya kan, di beberapa daerah yang tidak perlu saya sebutkan, adalah minuman pemuka, minuman adat, minuman kebersamaan, ya kan, seperti itu kan. Tetapi tidak dalam konteks kita sebagai umat Islam, ya kan. Selain adat kita juga melarang, syariat juga kita melarang. Nah, itu yang saya maksud. Kalau hanya dimensi perilaku, tata krama, sopan santun, ya kan, etika, estetika dan sebagainya, itu lebih agung nilainya adalah akhlak. Sebab Rasul mengatakan, innamal bu'istu liutammi makarimal akhlak. Aku, kata Rasulullah, diutus ke muka bumi ini menyempurnakan akhlak manusia, ya kan. Maka akhlak, ya, di awal tadi saya sampaikan, hubungannya kepada manusia, lebih dari itu hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhlak, ya. Maka pembinaan akhlak ini, ya, pertama kali adalah tarbiyatu manziliyah, ya, rumah. Rumah ini menjadi awal dari segala-galanya. Berapa banyak kita melihat kasus, ya kan, melihat kejadian, melihat peristiwa berawal dari rumah tangga. Ya, anak berani membunuh orang tuanya karena tidak ada akhlak di dalam rumah itu. Tidak ada naungan, lantunan ayat suci Al-Quran di dalam rumah itu. Tidak sedikit ibu, ya kan, meracuni anak-anaknya, ya, untuk mati bersama. Ketika dicari tahu apa penyebabnya, adalah faktor ekonomi, ya. Baru-baru ini kita lihat seorang ibu meninggal di dalam kamar, ya, ada anak kecil, kemudian 2 orang anak yang itu tidak diketahui. Baru beberapa hari baru diketahui ibunya sudah tidak bernyawa lagi, ya kan, akibat tadi, ya, salah dalam memberikan pengelolaan pendidikan. Maka tidak ada contoh yang terbaik, ya, kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau mendidik keluarga, ya kan? Bagaimana beliau mendidik masyarakat. Jadi kalau ada yang mengatakan, ya, Rasulullah belum meletakkan konsep-konsep bagaimana yang ada di muka bumi ini, salah besar. Kalau ada yang mengatakan Islam selalu intoleran, itu salah. Toleransi dalam Islam sudah selesai, tidak perlu diajarkan lagi. Tasamuh dalam Islam sudah clear, ya kan? Jangankan urusan toleransi Rasul ajarkan, jangankan urusan kebersamaan, urusan bertetangga saja Rasul ajarkan, urusan motong kuku saja Rasul ajarkan, urusan bagaimana mandi junub saja Rasul ajarkan, ya kan? Bagaimana makan tangan kanan Rasul ajarkan, urusan potong kuku saja Rasul ajarkan, apalagi urusan yang besar, ya kan? Tidak terbayang oleh kita begitu detailnya Nabi Muhammad, urusan potong kuku, urusan kebersihan, urusan bertetangga, ya, urusan berkeluarga, bahkan urusan mandi pun Rasul akan ajarkan, ya, apalagi urusan berdengar, apalagi berurusan dengan masyarakat luas, urusan umat. Kalau urusan kecil saja Rasul tidak luput dari pandangan beliau,
Ya. Nah, itu yang pertama, ibu bapak sekalian, ya, manziliyah. Yang kedua ada tarbiyatul bi'ah. Bi'ah ini adalah lingkungan. Nah, lingkungan ini sangat berpengaruh. Ya, kita sudah habis-habisan memberikan pendidikan terbaik di rumah, tetapi lingkungan kita yang tidak mendukung, ya kan? Lingkungan ini lingkungan negatif, energi negatif terus yang dikeluarkan, ya kan? Sedikit banyak akan berpengaruh kepada tumbuh kembang anak. Sangat berpengaruh perkembangan keluarga itu. Kita hidup di lingkungan yang tiap hari bicara duniawi, ya, pagi dia bicara duniawi, lagi sarapan bicara dunia, ya kan? Suaminya bekerja di kantor bicara dunia, pulang nanti sore makan malam bicara dunia, sebelum tidur bicara dunia, lupa itu akhirat. Dari pagi sampai malam hanya yang dibicarakan dunia. Dari pagi sampai malam yang dibicarakan pangkat, yang dibicarakan jabatan, yang dibicarakan tunjangan, yang dibicarakan seseran, ya, anaknya ikut, istrinya bicara itu, ya kan, suaminya begitu, anak-anaknya ikut. Tidak pernah, ya, bicara pada saat di meja makan, selesai di meja makan bagaimana bicara tentang kesederhanaan Rasulullah, ya kan? Bagaimana kita sampaikan bahwa apa yang kita makan hari ini jauh lebih enak, jauh lebih nikmat dibandingkan para pejuang, ya kan? Para pendahulu kita, para sahabat Rasul, para nabi. Ya, ini diberikan sirah, diberikan tarikh, sejarah, sehingga tumbuh rasa mahabbah cinta kepada Rasulullah, tidak mubazir. Ya, mungkin kita tidak pernah merasakan lapar, kan? Lapar yang artinya berkepanjangan. Saya kira di rumah kita, sesulit-sulit apapun kita, pasti masih ada beras, ya kan? Makanan, ya, yang saya kira untuk 1 bulan ke depan tidak kelaparan. Tapi pernahkah kita bayangkan Nabi kita pernah lapar? Bahkan dalam satu kisah, lapar beliau menahan dengan batu. Seorang manusia yang mulia, seorang manusia yang agung, seorang khalifah, seorang pemimpin bangsa pernah menahan lapar. Iya kan? Pernah kita terbayang seperti itu? Kita belum pernah. Selapar-lapar kita masih banyak makanan. Di rumah ada makanan, di kantor makanan, ke tempat teman ada makanan. Mungkin balik dari ini setelah taklim ada juga kopi mungkin, ya, ada yang makanan. Tidak pernah kita lapar. Tapi baginda kita pernah merasakan lapar itu. Jadi kurang apa kita bersyukur kepada Allah ini? Ya, jadi sulitnya kita belum sulitnya para Rasul kita. Ya, sulitnya kita belum punya istri, belum sesulit itu. Coba kita bayangkan bagaimana Rasulullah menerima wahyu di Gua Hira, ya kan? Mungkin di antara kita sudah pernah menaiki bukit itu. Ya, jangan kita pikir sekarang yang sudah ada tangga, ya kan? Yang sudah ada pegangan. Bagaimana 1400 tahun yang lalu, ya kan? Tandusnya, terjangnya, tingginya, Rasul berkholwat di situ. Bahkan dalam kisah bagaimana seorang perempuan, ya kan, mengantarkan makanan istrinya ke sana, bayangkan. Ya kan? Fisiknya berarti kuat. Ya, kita saja pada saat haji, ya, diajak ke sana, aduh. Beda. Ada yang sanggup, ada yang tidak, kan? Ya, baru melihat. Belum naiknya. Nah, bayangkan, ya kan? Bagaimana perjuangan para rasul, ya kan? Para sahabat dalam mensyiarkan agama Islam ini sungguh luar biasa. Nah, kita tidak mungkin tahu kalau tidak pernah belajar dari sejarah. Ya, dari para ulama, dari para kiai kita belajar. Ya, maka saya pernah mendengar, ya, bagaimana orang itu bisa mengenal Tuhannya
kalau dia tidak tahu dirinya. Kan seperti itu. Nah, Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Ar-Ruh, beliau pernah mengatakan, ya, tidak mungkin seseorang itu akan mengenal dirinya, ya, mengenal Tuhannya kalau tidak pernah mencari jati dirinya. Sama seperti yang disampaikan oleh Rasulullah dengan kalimat man arafa nafsah arafa rabbah. Barang siapa yang ingin mengenal Tuhannya, kenalilah dirinya sendiri dulu. Kita bisa kenal diri kita ini dengan para kiai-kiai kita, dengan para ulama-ulama kita. Maka inilah gunanya taklim itu. Gunanya kita duduk di majelis. Ya, mungkin kita tidak nyambung dengan apa yang disampaikan karena faktor umur, faktor usia. Minimal dapat keberkahan kita duduk di majelis. Ya kan? Minimal mendapatkan keberkahan dari ilmu. Sebagaimana Rasul mengatakan man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Itu yang kita dapat, ada kemuliaan di situ. Datang kita cuman duduk, ya kan, hanya sekedar mendengar, ya kan, hanya sekedar ya melihat. Enggak apa-apa. Yang penting ada keberkahan kita duduk di majelis itu secara bersama-sama. Nah itu. Jadi kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, tidak mungkin kita akan kenal diri kita. Ya kan? Tidak mungkin kita kenal dengan Tuhan kita kalau belum kita mencari jati diri kita. Siapa kita ini? Ya kan? Apa tujuan hidup kita? Apa yang kita cari di muka bumi ini? Berapa lama kira-kira kita hidup? Hidup sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara kasat mata itulah kita gunanya memperhatikan. Ya kan? Manusia ini ya di sekian abad terakhir ini kematian itu di usia sekian. Itu. Maka saya dulu sering mendengar ceramah Kiai Haji Dr. Usman Said, Pak, ya. Dokter beliau itu. Bagaimana korelasi Al-Qur'an dengan kesehatan? Itu benar. Ada Profesor Fahru Razi ya di ICMI kita. Beliau membahas bagaimana Al-Quran korelasi dengan pertanian, karena beliau profesor pertanian. Itu pentingnya taklim, ya kan? Al-Quran, korelasi Al-Quran dengan anatomi tubuh. Beliau almarhum menyampaikan, Prof. Usman Said. Jadi semakin yakin kita dengan Al-Quran, bagaimana konsep Al-Quran ya dihubungkan dengan pertanian, bagaimana turunnya hujan lalu tumbuh dan sebagainya. Semakin cinta kita dengan ulama akhirnya. Semakin penasaran kita dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sudah sempurna. Tidak perlu ditambah-tambahkan lagi. Tidak perlu ada ajaran-ajaran lagi. La nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelah Muhammad. Tidak ada kitab setelah Al-Quran. Selesai. Ya kan? Ya. 6.666 ayat. 30 juz, 114 surat, kaji aja. Tinggal meneruskan kajian. Tinggal menerus tafsirnya. Tinggal meneruskan tadaburnya. Untuk mencapai doa kita yang selalu setiap hari, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Ya kan? Dan 3, wa qina azabannar. 3 doa tiap hari kita kan. Ya Allah, hasanah fid dunia, ya Allah berikan kebahagiaan dunia. Hasanah fil akhirah, ya Allah berikan kebahagiaan akhirat. Yang ketiga, wa qina azabannar, ya Allah jauhkan dari siksa api neraka. Kan tuntas. Kurang apa lagi kita minta kepada Allah? Bahagia dunia, bahagia akhirat, bebas dari siksa api neraka. Nah, maka Al-Quran inilah sumbernya. Tidak perlu kita cari aliran baru, tidak perlu kita cari cara baru, ya kan? Nah itu. Jadi lingkungan al-bi'ah tadi, lingkungan ini sangat berpengaruh dalam mengembangkan ya gerakan, kemudian dalam menjalankan akidah, menjalankan syariah. Nah, lingkungan ini juga akan mempengaruhi kita. Ya tadi saya katakan lingkungan yang baik, lingkungan yang selalu optimis, bukan pesimis. Ya. Lingkungan yang memberikan energi positif.
Ya, alhamdulillah. Ya, pada momentum Muharram, ya banyak lahir pesantren, lahir rumah-rumah Quran, rumah-rumah tahfiz. Banyaknya para generasi-generasi ini lulusan-lulusan dari Timur Tengah, ya kan? Ini memperkuat sesungguhnya. Tetapi jangan lupa tantangan juga semakin banyak. Ya, tantangan juga semakin besar. Fitnah-fitnah juga semakin banyak. Di antara kita saling fitnah, di antara kita diadu domba. Hati-hati. Ya kan? Hati-hati. Maka kembalilah kita kepada para ulama kita, minta petua, minta bimbingan. Ya, jadi antara ulama umara itu tidak bisa dipisahkan. Masyarakat itu bukan hanya ikut kepada umara saja, ulama. Ya. Umara tanpa ulama, ya tadi akibatnya. Ya. Hancur negara ini karena tanpa adanya ulama. Begitu juga ulama tanpa umara susah pembangunan. Ya kan? Maka ulama dan umara itu harus berjalan. Ya, harus sama-sama berjalan. Nah, yang ketiga, ibu bapak ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah tarbiyatul madrasah. Ya kan? Pendidikan yang berbasis sekolah. Jadi kalau rumahnya, pendidikan rumahnya sudah bagus, kemudian pendidikan lingkungannya juga sudah mendukung. Nah, yang terakhir adalah bagaimana mereka menuntut ilmu. Ya kan? Bagaimana mereka mencari ilmu. Nah, ini yang saya sampaikan. Yang ini baik, ya, yang ini jangan diikuti. Nah, ibu bapak sebagai orang tua yang memberikan pendidikan, ini yang terbaik. Berikanlah pendidikan yang terbaik. Karena anak-anak itu adalah investasi terbesar. Ya, anak-anak ini adalah harta yang paling luar biasa. Kita punya mobil aja pengen dicuci tiap hari, pengen dilap tiap hari, ya kan? Bahkan kita mampu beli mobil yang mahal, ya. Tetapi ketika memberikan pendidikan anak, asal-asalan. Kenapa kita mampu beli mobil yang bagus? Tahan kita DP rumah yang bagus, ya kan? Tahan kita cari rumah yang mewah, tapi tidak, jarang terpikir kita anak ini bagaimana sekolahnya. Jangan asal-asalan. Karena anak inilah yang akan menjadi generasi kita. Syukur dia akan menjadi generasi penerus umat, penerus bangsa, minimal penerus kita. Kalau nanti kita ini sakit, ya kan? Siapa yang akan membimbing kita nanti di detik-detik terakhir kematian kita? Ya kan? Punya anak tapi tidak ada ketika kematian kita, kan sedih. Ditanya berapa anak wak? 5. Mana 5-5-nya tuh? Wah, payah kalau 5 ikut ini. Sikok narkoba anak pertama. Yang kedua ngelarikan anak gadis wong. Yang ketiga nujawong. Yang keempat masuk penjara. Nah, yang kelima inilah yang agak mendingan. Cuma ngelem pula. Sedih, Pak. Punya anak 5 banyak, tapi tadi nyaro ke wong tua. Umaknya pening, baknya pening. Kata anaknya, salah kamu. Ya. Ngasih pendidikan masing-masing. Ya. Waktu maghrib, bak mak tak ada di rumah. Nah begitu. Jadi hubungannya jelas. Jadi jangan kita ingin anak kita bagus, anak kita baik, sementara kitanya juga tidak baik, kan? Maghrib nyuruh sholat, dianya main gap. Kan tidak cocok gitu. Ya. Nah jadi anak adalah investasi terbesar. Banyak dikisahkan di dalam Al-Quran. Ada anak yang begitu taat kepada ayahnya, yaitu Ismail. Dicontohkan kita. Jangankan harta nyawa pun diberikan kepada ayahnya. Ini menunjukkan bahwa ibrah. Ya. Kemudian ada anak
Nabi Yunus ya, kalau tidak salah. Kan'an, durhaka. Bukan berarti nabinya tidak baik. Ini ibro, contoh bahwa para nabi punya memberikan kisah contoh bahwa ada yang baik juga ada yang benar. Ya, kalau orang tuanya sudah mati-matian, memberikan pendidikan terbaik, ya kan, memberikan masih juga anaknya seperti itu, ya lepas tanggung jawab. Apalagi dia sudah balik, tamyiz, ya kan? Artinya sudah lepas tanggung jawab, sudah berikan pendidikan yang terbaik, diberikan, diarahkan yang terbaik, masih juga durhaka, masih juga melawan. Ya tinggal berdoa kepada Allah, ya kan, ya Allah berikan yang terbaik, lembutkan hati anak. Nah, seperti itu Bapak Ibu, bahwa anak tadi sekalian adalah investasi terbesar. Karena kita akan pada masanya kita akan berakhir. Tidak ada yang kuat di muka bumi ini, ya kan? Hari ini kita duduk seperti ini. Suatu saat kita akan kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Siapa yang kuat di muka bumi? Tidak ada. Para raja, ya kan? Para sultan-sultan, para pemimpin-pemimpin habis. Siapa yang terkenal? Raja, ya kan? Napoleon Bonaparte, habis, selesai, ya kan? Raja-raja, ya semuanya habis, ya. Fir'aun, baik yang memperjuangkan agama Allah maupun yang durhaka terhadap Allah, habis. Kenapa? Setiap yang bernyawa zaiqatul maut, ya, termasuk kita. Termasuk kita. Berapa kuat kita hidup di muka bumi ini? Kalau sudah masuk 50, 60, 70, sudah mulai lemah tubuh ini, ya kan? Kalau negara saja mengatur umur ini luar biasa, ya tak? PNS, kalau dia umur 58 ya, pensiun. Ya, kalau guru 60, kalau dosen 65. Ngapa beda-beda sama itu Ustaz? Nah, tanyalah dengan pemerintah, jangan nanya dengan aku. Ya dah. 58 pensiun kata negara. Walaupun badan sehat masih nak bergawe, tak pacak lagi. Siapa nak ngaji kau? Nah, itu lemaknan guru 60, lain dia ngajar. Ya dah. 60 pensiun. Guru ngomong, aku masih bisa ngajar, masih sehat badan, 61, 62. Stop, negara nak ngasih duit lagi, batas 60. Nah, ngapa dosen 65? Lain, dia ngajar kau. Ngajar guru-guru 65, lemak 5 tahun dia bonusnya. Lain, dia belajar lagi S1, S2. Ya tak? S3. Ah, 65 pensiun dosen. Lemaknya profesor sampai 27 tahun. Lain kau nih, dia melakukan riset. Ya, kepalanya agak botak. Ya dah, profesor 70 tahun. Lah 70 tahun pensiun profesor, nak 71 masih bisa katanya ngajar. Tak baca, negara membatasi. Maksud saya apa? Negara saja begitu ketat mengurusi umur. Negara saja begitu detail dalam urusan umur. 58, ada yang 53, ada yang 54, ya, ada yang 60, ada yang 65, 70. Negara saja begitu ketat mengurusi. Apalagi agama kita, apalagi Rasul kita mewanti-wanti. Ya, jadi kalau negara saja begitu ketat dalam mengurusi umur manusia, maka kita sebagai umat Islam harus sadar bahwa Nabi pun sudah mengingatkan kita bahwa umur ada masanya, ya kan? Ya, umur ada batasannya. Nah, kalau kita sudah tahu seperti itu, arafa rabbah, kita akan mengenal Tuhan. Benar kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ya, umur sudah separuh. Ya, nah, ini kita introspeksi diri. Kalender Islam sudah di angka 1400 tahun. Ya. Umur kita sudah 50, 60, 70, bersyukur. Masih Allah berikan kesehatan. Masih Allah percayakan. Nah, kalau kita melihat umur Nabi Muhammad hanya 63 tahun.
Ya kan? 63 tahun. Nah, umur pengikutnya tidak lebih dari itu. Ya. Jadi kalau umur nabinya 63 tahun, umur umatnya di antara itu, baina sittina wa sab'in, di antara 60 70. Nah, berarti sebenarnya kita sudah bisa mengintrospeksi diri kita. Sudah bisa kita bermuasabah diri kita. Iya kan? Sudah bisa menanyakan dalam diri kita, sudah sejauh mana umur kita pakai untuk umat ini? Sudah sejauh mana harta yang kita miliki ini kita bantu umat ini? Ada yang semakin tua semakin gemar mengumpulkan harta. Ada yang semakin tua semakin senang menghabiskan hartanya untuk umat. Banyak kita lihat orang kaya, ya kan? Tetapi dengan kekayaan itu dia bantu. Wah, ini berkah kayanya. Tapi kalau dia kaya, tidak pernah bantu wong, kati guno kayanya. Cuman dia dewe. Ya kan? Berguna kayanya itu kalau bisa bantu wong. Bantu masjid, bantu anak yatim, bantu duafa. Ah, itu artinya ada guna kayanya. Kalau dia tidak pernah bantu, tidak kati guna. Hanya guna untuk dia dirinya sendiri. Nah, na'udzubillah. Jadi saudara, bapak, ibu yang dititipi harta, selagi masih hidup, inilah sesungguhnya harta sesungguhnya. Ya kan? Harta yang sesungguhnya itu adalah harta bapak ibu yang digunakan untuk membantu kaum duafa. Rumah kita besar tapi kiri kanan ada anak yatim yang tidak pernah kita tahu. Rumah kita besar, mobil kita banyak, kita tidak tahu di belakang rumah kita itu ada seorang janda, 4 anaknya, susah makannya. Ya, kita muang lauk, muang nasi. Minimal ketika kita berada di sekitar rumah-rumah itu, kita santuni mereka. Ya, minimal kita kasih beras 1 karung 1 rumah yang duafa tadi. Tidak akan merugikan kita, tidak akan membuat jatuh miskin kita, tidak membuat kita bangkrut. Yang bangkrut itu galak berjudi, ya, itu banyak bangkrut. Oh, dia kaya, ngapa dia bangkrut? Berjudi, wajar. Tapi kalau dia kaya, ngapa wak haji itu miskin? Ini nah galak bantu ini nah. Tiap bantunya terus, jatuh miskin. Tidak pernah kita terdengar seperti itu kan? Tidak pernah kita mendengar, weh wak haji itu gara-gara dia galak ngasih yatim, gara-gara dia ngasih panti asuhan, masjid, nah itu lah miskin dia. Tidak pernah. Justru bal yazdad, Allah tambah, Allah tambah, Allah tambah, tambah keberkahannya, Allah tambah kesehatannya, Allah tambah kemuliaannya. Dan suatu saat kalau orang-orang seperti ini hilang, suatu saat orang-orang seperti ini wafat, berapa banyak orang yang menangis, berapa banyak orang merasa kehilangan, berapa banyak orang merasa sedih karena yang semasa hidupnya banyak sekali membantu. Ya, saya kira mungkin itu ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah dikasih kode, mudah-mudahan berkah. Ya, mudah-mudahan Allah muliakan kita, ya kan? Mudah-mudahan tadi 3 konsep pendidikan itu, yaitu tarbiyatul manziliyah, tarbiyatul bi'ah, dan tarbiyatul madrasah, menjadikan semangat tahun baru Islam ini untuk pendidikan di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Bilai taufik wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak, kita berdoa sejenak. Mudah-mudahan wasilah dari duduknya kita di majelis pagi hari ini membuat doa-doa kita, keinginan-keinginan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina fa inna hajatina ilaikal katsir. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Doni Melano Amir MHI MSY yang telah menyampaikan ceramahnya. Semoga ilmu yang beliau berikan bermanfaat dan bisa kita amalkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya Kevin Surya Nugraha dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.